Gotta find my way to you. Saling keuntungan baik sebagai pimpinan sekolah swasta dengan pihak yayasan. Salam dan salam senantiasa dapat kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya dari UNESA, program dari UNESA, terima kasih dan selamat datang di SMA Muhammadiyah Bintang. Rencana ini sudah digagas sekian bulan yang lalu, tapi baru kesampaian hari ini karena memang padatnya agenda kita juga, begitu juga di Indonesia. Bahkan di saat Idul Fitri, Pak Sulu sempat ke rumah juga waktu itu, mampir termasuk musyawarahkan kepastian pertemuan kita ini. Dan hingga hari ini rencana itu bisa terwujud. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, tentu kami mohon maaf karena memang hari ini sudah memulai ada beberapa teman di rumah sehingga kami bisa memaksimalkan waktu di sini. Dan yang sebenarnya ya seperti inilah kami swasta, kami menyambut keadaan wacana, ada yang kurang berkenan dan seterusnya. Saya kira itu saja pengantarnya dari kami selaku tuan rumah. Ada kurangnya mohon maaf. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat luar biasa tadi. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua LKKS kepada Bapak Dr. Andes Hari Prastono. Beliau atau dengan cepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Islam 1446 Hijriah. Semoga kita dihijrahkan oleh Allah selalu dalam kebaikan dan waktu ke waktu. Kegiatan pagi hari ini di Komunitas Mahanis cukup padat. Tapi jam salah satu kita ada undangan di kantor Sabdi untuk koordinasi dan usaha pendidikan SMK swasta sehingga ada perwakilan dari mereka. Kemudian yang kedua, ada dua hal. Yang pertama itu di komunitas SMA swasta itu pemilih memberikan banyak informasi apa saja yang menjadi fasilitas atau layanan yang bisa memberikan kemaslahatan terutama untuk anak kita. Dan sudah pernah jawab sini, informasi di tingkat satuan pendidikan sangat terbatas. Mungkin bisa di komunitas guru atau pimpinan tapi secara langsung lembaga pendidikan itu berjalan. Itu pun hanya satuan pendidikan
tahu bersama bahwasanya begitu stagnan, nggak ada perubahan yang signifikan tentang motivasi yang begitu kuat dari siswa-siswi lulusan SMA, terutama SMA swasta. Jadi kalau ditanya misalnya ada kuota untuk senam PTN 50, katakan gitu, boleh jadi yang mengambil itu nggak mencapai kuota itu, mungkin dimanfaatkan hanya 50. Misalnya contohnya gitu, ada 10 mungkin 5 yang diterima 3 atau 2, tapi alhamdulillah ini yang pertama, informasi kebutuhan untuk siswa kita. Yang kedua, informasi fasilitas apa yang bisa memberikan kemaslahatan untuk Bapak Ibu guru dalam rangka peningkatan karir, peningkatan kualitas strata pendidikannya. Kita butuh informasi semacam itu. Dan kita harapkan nanti ada komunikasi. Kalau memungkinkan ada program yang berkelanjutan dari Indonesia, pelatihan pengembangan kapasitas sekolah berbasis kearifan lokal di MKKS SMA swasta se-Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 8 Juli 2024 secara resmi kami buka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Hari Prasmono, Ketua MKKS SMA swasta Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haryono, Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Menteng, dan tentunya yang saya hormati juga Bapak Ibu segenap anggota MKKS atau juga kepala sekolah yang tergabung di dalam MKKS SMA swasta se-Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati juga tim kami, sekaligus kami izin memperkenalkan diri tim ini. Nah, saya sendiri dari program studi manajemen pendidikan Bapak Ibu. Terus kemudian yang paling ujung barat, betul ya barat ya, nah, Pak Latif ya, ini Pak Latif bisa, ini dari bahasa Jawa, pendidikan bahasa Jawa. Kemudian ada Bu Citra, Bu Citra ini dari program studi teknologi pendidikan. Kemudian ada Bu Winda Sari, ini dari program studi manajemen pendidikan, sama dengan saya. Dan saya mengajak 3 mahasiswa kami yang memang sengaja kami libatkan dalam berbagai aktivitas pengabdian masyarakat, penelitian dan sebagainya. Tentu. Tak lupa terima kasih Pak Imam. Pak Imam ini teman kuliah saya, Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi kemarin ketika ada program itu saya kontak Pak Imam bisa dibantu untuk mengkomunikasikan, dan alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan Pak Pras, bertemu dengan Pak Haryono, dan tentunya bertemu dengan Bapak Ibu menjadi satu kebanggaan begitu bagi kami, karena memang Bapak Ibu tugas perguruan tinggi itu salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau UNESA yang kepada masyarakat ini merupakan program yang harus kami lakukan setiap tahunnya. Nah, ibarat kalau guru itu kan ada juga tugas wajibnya, mengajar, terus kemudian pengembangan diri sama karya inovatif, gitu ya. Nah, kami itu mengajar, meneliti, yang ketiga itu mengabdi kepada masyarakat, begitu. Sehingga kegiatan hari ini itu Bapak Ibu alhamdulillah terlaksana dengan MKKS SMA swasta yang ada di Kabupaten Banyuwangi, begitu. Nah, Bapak Ibu, tema yang kami angkat untuk PKKM yang sekarang ini yaitu adalah pelatihan pengembangan kapasitas sekolah berbasis kearifan lokal, begitu. Nah,
kami melihat Bapak Ibu bahwasannya tantangan pendidikan hari ini, apa itu Bapak Ibu? Tugasnya kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau kami itu menyebut tidak ada murid yang tidak pintar, yang ada adalah guru yang belum bisa mengajar. Tidak ada guru yang tidak bisa mengajar, yang ada adalah kepala sekolah yang tidak melakukan pembinaan kepada guru, kan begitu. Tidak ada kepala sekolah yang tidak bisa membina, yang ada adalah kepala sekolah pengawas yang tidak bisa membina kepala sekolah, kan begitu. Jadi ini sudah rantai gitu ya, mata rantai gitu Bapak Ibu. Tetapi paling tidak masing-masing bagian tadi itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Tidak bisa juga disalahkan semuanya kepala sekolah gitu ya. Tidak bisa juga semua disalahkan ke pengawas, atau tidak bisa juga disalahkan kepada gurunya gitu. Jadi kegiatan hari ini adalah bagaimana mengembangkan kapasitas sekolah dalam konteks organisasi itu, sehingga kepala sekolah atau lembaga itu akhirnya memiliki daya saing begitu. Jadi kalau Pak Pras tadi menyampaikan ada stagnasi begitu ya, nah harapannya dari proses pelatihan nanti itu tidak terjadi lagi stagnasi, tapi selalu meningkat dan terus meningkat. Nah, contoh misalnya UNESA, sehingga kelasnya UNESA itu sekarang sudah selevel dengan UNER, dengan ITB, dengan ITS, dengan ITB, dan sebagainya. Dan capaian yang membanggakan kemarin ketika dikompetisikan di level nasional, UNESA itu bisa juara umum untuk Liga PTNBH dengan berbagai kampus besar-besar yang ada di Indonesia. Jadi kampus yang PTNBH itu level yang paling tinggi di Indonesia itu hanya ada sekitar 23 kampus, termasuk Indonesia. Dan artinya kami sudah melakukan transformasi yang sangat luar biasa untuk bisa mencapai itu. Nah, salah satunya apa strateginya? Dengan pengembangan kapasitas organisasi. Nah, memang pemimpin itu menjadi motornya di sana. Nah, hari ini yang kemudian nanti akan kita ikuti serangkaian kegiatan pelatihan yang nanti akan disampaikan dari Pak Latif, Bu Citra, sama Bu Winda gitu. Saya menyampaikan pengantarnya begitu. Nah itu tapi tidak hanya rombongan kami, nanti ada satu rombongan. Kebetulan kami juga mengundang Kaprodi S2 Manajemen Pendidikan. Nah tadi kalau Pak Pras menyampaikan ada beberapa info yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah ini layak gayung bersambut Bapak Ibu. Nanti ada Kaprodi S2 Manajemen Pendidikan. Nanti kalau yang segera menyampaikan sini sudah menyampaikan sudah berangkat dari ini kita sama-sama menginap di kota. Dan insya Allah sebentar lagi datang. Nanti akan menyampaikan sosialisasi tentang peluang untuk pengembangan sumber daya manusia, utamanya meningkatkan level pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya belum S2 bisa S2. Di manajemen pendidikan Bapak Ibu itu juga ada S3. Jadi kalau sudah S2 mau S3, nah kami ada S3-nya, manajemen pendidikan. Sehingga konteks manajemen pendidikan yang kami lalui itu erat sekali dengan hal-hal yang melekat pada tugas kepala sekolah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamimana sirran ya Allah ya Rabbah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata min nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Untuk sekolah dalam tentang strategi keberlanjutan sekolah atas school sustainability yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Sari SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Perkenalkan, tadi saya Bu Winda, ibu-ibu, anak saya sudah 2 gitu, satu jurusan dengan Pak Sungguh. Monggo kalau Bapak Ibu nanti ke Surabaya boleh mampir ke kami, atau mungkin putra-putrinya mau sekolah di prodi kami, itu kami juga siap menerima melalui berbagai jalur.
jalur prestasi tadi salah satunya. Kalau ada yang lulusan pondok pesantren itu juga bisa Ibu. Jadi tesnya hanya kalau tidak salah membaca beberapa kitab saja, atau yang tafsir tadi 5 juz biasanya itu nanti ada jalurnya khusus di situ, seleksi masuknya. Jadi yang menjadi dasar diterimanya itu ya dari kemampuannya tadi gitu. Oke. Nanti kita tidak perlu berlama-lama karena nanti juga materinya cukup banyak, kita sharing mau. Bapak Ibu sudah terbiasa dengan swab ya? Insya Allah ya. Yang biasa dimasak ibu-ibu itu loh, yang ada gobesnya, ada swab ayam ya. Oh itu sop ya Bu ya? Oh itu bukan swab ya, itu sop. Oke, Mbak Ila itu bisa di-download dulu. Analisis SWOT ini kemarin beberapa pertemuan yang lalu sudah sempat disampaikan di LKKS ini, mengingatkan kembali ya, terkait dengan analisis SWOT. Ini tadi kalau saya belajar sekilas, ini adalah sebuah kekuatan, kelemahan yang ada di sekolah ibu, peluang dan juga ancaman. Jadi kalau kita dari pihak sekolah nanti memahami tentang kekuatan yang perlu kita pertahankan dan tingkatkan, kelemahan juga kita tahu, peluang bisa kita ambil, kemudian yang terkait dengan ancaman-ancaman ini bisa kita hindari, ya maka sekolah tersebut nanti akan bisa tetap eksis ke depannya. Masya Allah, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Afan, Dari? SMA Darussalam Blok A. Oh, Blok A Gongge. Karena ini Bapak Ibunya sudah memahami dengan sangat rigid, akhirnya pelatihan ini kita tutup karena sudah selesai. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized. Kira-kira di lapangan tuh tantangannya seperti apa kalau melakukan analisis SWOT tadi, yang lempar bola tadi, bola voli? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih cerita dulu. Saya ini kan sudah expired untuk jadi kepala sekolah. Artinya saya sudah pernah mengantarkan sekian banyak sekolah sampai ke liang lahat. Dan juga ya. Dan juga banyak mengantarkan sekolah yang artinya terus bertumbuh dan berkembang. Dan dari sekian ini murid saya dan Program kayak sister school gitu loh ke situ. Jadi inovasi yang dilakukan Gus Ali itu di situ, sehingga orang tua mendaftarkan anaknya di situ sekaligus mondok misalnya. Di Muhammadiyah Pucang tadi juga seperti itu, dia akan ada sister school dengan Malaysia. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, saya juga punya sister school di Malaysia. Maka kalau misalkan panjenengan minat, nanti bisa kami bantu untuk kerjasama MOU kan. Karena kami juga punya beberapa mitra itu sekolah yang ada di Malaysia. Kalau yang di Singapura juga ada, di Thailand kami juga ada. Jadi kalau mau, memang mengubah paradigma itu juga tidak gampang, tetapi paling tidak dilihat dulu apa yang mentereng. Kalau di swasta itu ya itu yang bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah di Surabaya. murah. Padahal kita juga murah. Tapi saya pikir dia itu merasa kalau sudah negeri itu kayak semuanya sudah ditemukan di situ. Gurunya lebih settle, kemudian sudah lebih pasti, pembelajarannya lebih pasti. Walaupun kita lebih dari itu, bahkan swasta itu aja 24 jam tetap di sekolah ya, karena yang boarding tadi itu. Tapi tetap juga tidak bisa mengimbangi dengan animo yang masuk ke negeri. Kemudian kalau tadi juga persoalannya ada sister school, swasta ini juga sudah banyak, bahkan termasuk ini salah satu, mudah-mudahan ini nanti ada dampak yang signifikan ya dengan kita bersama Indonesia, mudah-mudahan. Dan bahkan kemarin siswa kami ada yang masuk di Indonesia juga
juga karena jalur pesantren. Yes, ya. Alhamdulillah ini tadi ada 5 juz, padahal siswa dari teman-temannya ada yang sudah 20 juz, ada yang sekian juz. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my Bagaimana lulusannya mengelola lembaga pendidikan SMA? Saya rasa sudah diwakili Suhu tadi, sudah sangat mulai dari SMA 2 sampai dengan yang di Blok Agung sampai yang di sekarang mana tadi Pak? Yang Kordoba, di daerah mana tadi Bu? TKS pertama mungkin kerjasama ini nanti kita tidak lanjuti ke depan karena terus terang kami di sekolah, kepala sekolah dan seluruh bapak ibu guru di sekolah yang sudah punya akun ID belajar itu dituntut untuk mengisi PMM. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya insya Allah kayak pelatihan, workshop, seminar dan lain semacamnya. Nah, dengan adanya kerjasama ini barangkali kami juga akan mengagendakan dalam 1 semester minimal paling tidak 2 kali ada kegiatan yang sifatnya nanti yang sudah MOU dengan Indonesia, entah itu seminar, entah itu workshop atau pelatihan dan semacamnya. Nah itu mungkin ya tempatnya ya sekitaran Banyuwangi, mungkin narasumbernya dari Bisa gitu. Dan juga mungkin nanti kayak sertifikat bisa diterbitkan dari Indonesia secara elektronik, tidak usah dicetak. Karena itu salah satu kebutuhan. Ya, kita saat ini ada sertifikat. Nah ini ancang-ancang teman-teman sudah mau ngisi PMM. Karena dituntut harus punya 32 poin di PMM itu. Insya Allah teman-teman butuh semua untuk mengisi itu. Ya sebenarnya kita banyak kegiatan, tapi tidak banyak mengeluarkan sertifikat. Dinas sendiri mengadakan kegiatan BIMTEK, tapi tidak mengeluarkan sertifikat. Nah itu barangkali salah satu juga kebutuhan bagi teman-teman, baik itu kepala sekolah maupun guru, sebagai bukti bahwa mengikuti kegiatan di apa istilahnya yang dari lembaga yang kredibel. Ya. Itu saja mungkin sekedar usulan, mungkin bisa disampaikan ke Pak Sunu ya. Terima kasih dari saya, mungkin dari Pak Al-Ustadz Syaifullah Hubaiti ini juga ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Al-Fatihah nih versi Jawa tadi terjemahan dipun diterangke mawi basa Jawa, mugi-mugi mboten lepakan dari terjemahan mereka. Kanthi nyebut
puja lan puji iku amung Allah ingkang ndarbeni Gusti ning jagat raya yo alam sawego moho welas asih cetha kang ratoni dinaning agami yeti ukute ing alam donya artosipun Al-Fatihah ingkang sepisanan napa Bapak ingkang saking Guru Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti Allah nggih ingkang maha asih lan maha mirah nggih, kasih dan penyayang. Niku isinipun nggih ngaten nanging di kenapa nggih disampaikan dengan cara dengan kearifan lokal. Ada di daerah Kemiren sekolahnya. Tidak ada, yang giring-giring aja kan lumayan dekat dengan Kemiren ya. Gotta find my way to you. No matter what I do, gotta find my way to you. Munculkan semua kampung osing ya, kampung osing. Nah kenapa di sekolahnya itu Bapak itu nggak bisa memunculkan branding itu? Kalau sudah branding apa-apa pasti kalah karo negeri ini betul. Opo-opo kalah kali negeri. Bisa mungkin ini alternatif. Bapak sudah pernah nyoba mungkin Pak tentang ini pernah nyoba juga. Mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman. Berdekatan dengan SMK negeri itu, kemarin itu mengundang kepala dinas provinsi menyaksikan wisuda takdir. Dan akhirnya sama kan? Udah sami toh Pak G, harus cari kearifan lokal yang lain dan untuk nyaingi situ. Ternyata benar kan, sekolah-sekolah negeri pun juga kearifan lokal mulai dimunculkan untuk menggayat itu. Salah satu contoh, basis Jawa. Lalu anak-anak dulu kita juga ayo upacara ala Jawa gitu aja. Belum viral sampai ke telinga saya ya Pak. Harus viral dulu ya. Nah itulah Viralkan. polisi itu juga begitu, mau bergerak kalau ada viral. Nah sebelum viral sudah ditiru orang lain. Tidak apa-apa. Jadi viralnya kan beda Pak. Jadi Sudah, viralnya walaupun itu di sana sudah viral. Itu coba. Supaya ya intinya supaya menarik aja lah. Ya tapi ternyata menarik untuk ditiru dari lembaga lain. Dan akhirnya jadi peluang bagus untuk peluang bagi orang lain. Jadi kadang-kadang kami itu menyimpan Swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has dengan di sekolahnya Bapak. Tapi bahkan yang sudah dilakukan Bapak bisa jadi malah berhasil di sekolah di daerah lain gitu gitu. Bisa dicontoh karena beda masyarakat jelas beda lagi tuh tentang keyakinan, tentang kepercayaan, tentang nilai norma di daerah-daerah mereka sama-sama Banyuwangi meskipun benten dengan antara ingkang pesisir kali kan dan daerah gunung pamit pun juga ada beda. Bapak Ibu yang lain sudah pernah mencoba kah untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di sekolahnya? Mungkin bisa bercerita Ibu. SMA saya ini juga berada di dalam pesantren. Dan pesantren saya pondok pesantren modern Kausa. Berada di kalau dari sini mungkin sekitar 3 kilo. Nah, mungkin problematika yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi mungkin hampir sama. Jadi
untuk misalnya kayak tari gandrung atau tari-tarian yang bersifatnya itu agak kecilan lah intinya ya. Itu mungkin agak menimbulkan problem tadi. Nah kami di sini dari pesantren juga itu membuat ekstra yang bersifat kearifan lokal yaitu tradisi mocoan gitu. Ini responnya Dinas Pendidikan juga responnya dari masyarakat itu bagus. Jadi hanya dia membaca tapi dengan lagu-lagu bahasa Osing. Cengkok-cengkok pun kan Cengkok-cengkok. film ini wow gitu. Oke. Ternyata malah dinotis oleh kepala dinas. Iya, Dinotis, setidaknya dinotis dulu. Memang kenapa dampak itu tidak langsung moro-moro makbrul gitu ya. Tapi tetap kan akhirnya dilihat. Ada yang kenal. Supaya juga orang tuanya itu bisa memaksa, oh nek awak sekolah di kono lulusannya sopan santun sebagainya, itu bisa lah. Kali ini Bapak Ibu lewat teknologi nanti juga bisa disampaikan Pak Bu Citra, karena anak-anak yang sekarang itu kan teknologi ya yang dipegang ya, melek itu yang dilihat adalah handphone dan sebagainya. Kita bisa menggunakan teknologi itu untuk branding sekolahnya ibu. Wong tua ini lewat program-program yang mungkin di sekitar sudah tahu ya, tapi anaknya biar juga tertarik juga lewat teknologi itu, tidak bisa hanya dari satu sisi seperti itu Pak. Dan harus kolaboratif, nggak bisa kalau kerja sendiri. Nah, ini saya sampai jam berapa Pak? Ini sudah 45 menit sudah selesai nih. Yang jelas Ibu Bapak, monggo saya tadi luar biasa apresiasi dua sekolah ternyata memang sudah berupaya untuk memunculkan kearifan lokal untuk branding. Tapi memang tidak mudah ya. Mungkin ada tantangan dari masyarakat yang mungkin agak penyampaian materi mengenai aspek pengembangan kapasitas sekolah dalam pengajaran dan pembelajaran berbasis teknologi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Citra Fitri Kholidia SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Sekarang apa yang biasanya kan kita kan masih terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang mungkin itu ini kurang bagus mungkin menurut kita. Tapi ternyata tidak. Ketika kita sudah masukkan di dunia maya atau dunia media sosial, itu bahkan itu yang menjadi viral. Nah, itu dia tuh melihat dari YouTube-nya kakak tingkatnya. Jadi kakak tingkatnya itu senang bikin konten kreator. Nah, aku pengen masuk sekolah di tempat kakak itu. Seperti itu. Jadi betapa kekuatan yang untuk anak-anak sekarang itu anak-anak generasi Z dan generasi selanjutnya ini tuh yang membuat viral itu yaitu siapa dia yang dia ikuti. Dan itu Bapak mungkin bisa membranding dari siswa-siswi Bapak yang memang berprestasi. Ada kegiatan mocoan itu Bu ya, kegiatan mocoan misalnya. Nah itu terus di branding, terus diberitakan. Jadi tidak hanya sesekali misalnya sekarang kegiatan mocoan sudah gitu, selesai. Kebanyakan kan seperti itu beritanya. Tapi apa next selanjutnya? Atau satu kegiatan bisa dibuat 3 kali berita, sehingga insight daripada user itu akan tetap bersama. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.
find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting. Datangnya Unesa di tengah-tengah kita ini kita harus berucap alhamdulillahirabbil alamin, karena akan menambah amunisi baru, akan menjadikan kekuatan baru. Sepanjang ini kita Semua warganya dari SMA Taman Siswa Genteng. Selanjutnya ada Umi Khalifah dari SMA S.Fu di Sunan Ampel Bangorejo. Selanjutnya ada dari Ulil Albab dari SMA S Miftahul Ulum Kabar. Selanjutnya ada Titin Dahlia Tinsih SH dari SMA S 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Selanjutnya ada Gotta find my way to you, way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter